Selamat sore sebelumnya Pak. Apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Udah, aduh, mantap tadi ada pakai foto-foto ini langsung ditekan ya. Oke, Dia masih muda di rumah. Sekarang kayaknya sudah semakin tua, nggak seganteng ini. Waduh. Masih. Eh, Oke, silakan. oke. Saya mulai ya Pak. Tuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada Dewan Penguji. Terima kasih sudah hadir di sini kepada Bapak Dr. Suhardi SEMM sebagai dosen penguji pertama dan Bapak M. Koiri SPD MPD dosen penguji kedua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery. Perkenalkan, saya Gita Claudia Tobing dengan NPM 180910016, Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan 3 bab. Bab pertama akan saya jelaskan mengenai pendahuluan, lalu bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah atau masalah dalam penelitian ini ialah komunikasi sebagai proses untuk mentransfer pesan-pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Proses pemindahan komunikasi ini dalam bentuk gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Jadi komunikasi akan berjalan dengan baik jika si pemberi informasi dapat menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan baik kepada penerimanya. Selanjutnya, disiplin merupakan sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan. Disiplin yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi. Jadi disiplin yang dimaksud di sini ialah disiplin baik itu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, disiplin kerja suatu alat yang digunakan para manajer untuk memotivasi karyawan agar karyawan bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan. Disiplin kerja yang dimaksud di sini ialah disiplin kerja yang tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi jika karyawan tersebut disiplin, maka hal itu dapat menjadi perhitungan bagi manajer untuk memotivasi karyawan tersebut. Selanjutnya, motivasi menjadi pendorong bagi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi memiliki kekuatan tersembunyi dalam diri kita yang mendorong kita untuk berlaku dan bertindak. Selanjutnya, motivasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Motivasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini maksudnya dorongan yang dapat membangkitkan kemauan kerja karyawan untuk memulai melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, itu mengenai jenis teori motivasi. Menurut Dadang Sunyoto pada tahun 2012, ia mengemukakan bahwa ada 2 teori motivasi. Yang pertama ialah teori kepuasan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teori kebutuhan, teori ERG, dan teori motivasi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu merupakan dasar teori yang merupakan makhluk yang manusia yang tidak terbatas. Maksudnya setiap manusia itu tentu saja memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Lalu ada teori RRG. ERG itu ialah eksistensi, relentlessness, and growth. Maksudnya dari dasar teori ini ialah orang cenderung meningkatkan kebutuhannya sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan di bawahnya. Lalu ada teori motivasi prestasi. Dasar teori ini ialah bekerja memiliki energi potensial yang dimanfaatkan tergantung pada dorongan, motivasi, situasi, dan peluang yang ada. Selanjutnya teori motivasi proses. Jenis motivasi proses ini juga ada 3. Yang pertama itu teori harapan, teori keadilan, dan teori penguatan. Dalam teori harapan, seseorang bekerja untuk merealisasikan harapan-harapan dari pekerjaan tersebut. Lalu ada teori keadilan. Teori keadilan yaitu daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dan yang ketiga ialah teori penguatan.
teori penguatan ini dibagi menjadi dua, itu ada teori positif dan ada teori negatif. Dalam teori positif ini contohnya ialah kebutuhan biologis, dan teori negatifnya itu adalah mempelajari perilaku yang membawa konsekuensi tidak menyenangkan dan kemudian menghindari pelaku tersebut di masa mendatang. Selanjutnya kita akan masuk kepada rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama ialah apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery? Lalu yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery? Dan yang ketiga adalah apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery? Dan yang terakhir ialah apakah komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery? Selanjutnya kita akan masuk ke batasan masalah. Karena penelitian ini hanya dilakukan di satu departemen saja, maka penulis melakukan batasan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka peneliti melakukan pembatasan masalah, yaitu penelitian ini mengkhususkan pada pengaruh komunikasi, motivasi, dan disiplin terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, Departemen Embroidery. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Bersatu Apparel, lalu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Batam Bersatu Apparel. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun dalam penelitian ini saya memiliki dua manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Dalam manfaat teoritis ini, bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. Lalu yang kedua, bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan dan bahan kajian lebih lanjut. Lalu yang ketiga itu, bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya. Lalu ada manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya bagi perusahaan yaitu diharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi pemilik usaha, sehingga pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya dan mengevaluasi lagi mengenai penelitian ini. Lalu yang kedua itu bagi peneliti sebagai sarana untuk penelitian. Lalu yang ketiga ialah bagi kalangan akademis dan pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan referensi bagi penelitian selanjutnya. Sekarang kita akan masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab 2 pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama ialah komunikasi. Menurut Colquitt dan Lepin dan Wesson yang dikutip oleh Wibowo tahun 2013, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana informasi dan arti atau makna ditransfer dari sender kepada receiver. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi itu adalah proses mengirimkan pesan-pesan dari seorang pengirim atau komunikan kepada si penerima. Lalu proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Melalui proses komunikasi akan ada reaksi atau umpan balik dari komunikan yang berupa tanggapan baik yang bersifat positif maupun negatif. Komunikasi yang baik akan terjalan dengan baik jika kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik. Maksudnya di sini ialah ketika si pengirim pesan atau si komunikan memberikan pesan kepada si penerima pesan, ada tanggapan dari si penerima pesan tersebut, ada reaksi atau ada umpan baliknya, baik itu reaksi negatif ataupun positif, sehingga komunikasi itu dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun indikator yang menjadi indikator komunikasi agar komunikasi tersebut berjalan efektif, yang pertama ialah pemahaman, lalu ada kesenangan, lalu ada pengaruh sikap dan hubungan baik. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pemahaman. Pemahaman di sini maksudnya ialah suatu kemampuan untuk memahami pesan tersebut secara cermat sebagai yang disampaikan oleh si komunikator. Lalu yang kedua ialah kesenangan. Proses komunikasi berhasil menyampaikan informasi juga berlangsung menyenangkan bagi kedua belah pihak. Lalu pengaruh sikap, ketika si komunikan memberikan pesan kepada si
penerima atau si receiver, jika ada perubahan sikap terhadap berubahnya sikap sesuai dengan makna pesan tersebut yang diberikan oleh si komunikan. Lalu hubungan yang baik. Hubungan baik jika proses komunikasi itu berjalan dengan baik, mungkin saja setelah komunikasi itu berlangsung, kedua belah pihak akan memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya, landasan teori selanjutnya ialah motivasi. Menurut Robbins dan Judge yang dikutip oleh Wibowo tahun 2013, ia mengatakan bahwa motivasi sebagai proses yang memperhitungkan intensitas, arah, dan ketekunan usaha individual terhadap pencapaian tujuan. Berdasarkan teori motivasi Maslow dalam KAUR 2013, yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan, hierarchy or needs milik Abraham Maslow membuat hipnosis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat beberapa hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah sosial. Sosial di sini berarti meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Lalu yang kedua itu ialah hierarki kebutuhan penghargaan. Dalam hierarki kebutuhan penghargaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu ialah seperti hormat diri, lalu faktor eksternalnya itu sebagai penghargaan atau pengakuan status. Selanjutnya yang ketiga ialah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini maksudnya ialah dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan kecakapannya atau keahliannya. Selanjutnya kita akan masuk landasan teori selanjutnya ialah disiplin. Disiplin merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi indikator dalam rendahnya disiplin karyawan ialah yang menjadi rendahnya disiplin karyawan dalam perusahaan itu memiliki indikator. Yang pertama itu ialah turunnya produktivitas kerja. Jika karyawan tidak dapat menjadi disiplin di suatu perusahaan, tentu saja produktivitas dalam bekerjanya akan menurun. Selanjutnya ialah tingkat absensi yang tinggi. Contoh sikap absensi yang tinggi ini ialah karyawan yang tidak disiplin bekerja, tentu dia akan sering tidak hadir untuk bekerja, maupun itu MC atau annual leave atau cuti. Selanjutnya yang menjadi indikatornya ialah adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan. Yang selanjutnya itu tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi maksudnya di sini ialah setiap perusahaan tentu memiliki SOP masing-masing. Jika karyawan tersebut tidak mengikuti atau tidak menaati SOP atau disiplin kerja tersebut, tentu saja akan banyak kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi di perusahaan. Selanjutnya ialah seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan. Karena penelitian saya ini pada perusahaan garment atau perusahaan yang perusahaan menjahit. Jadi kebanyakan karyawan di PT Batam Bersatu Apparel ini, jika mereka tidak disiplin, mereka tidak peduli dengan peraturan perusahaan tersebut, terkadang perusahaan PT Batam Bersatu Apparel ini akan melakukan random pengecekan ketika karyawan selesai bekerja. Jadi security akan mengecek tas atau apapun yang dibawa oleh karyawannya, karena sering kejadian di perusahaan PT Batam Bersatu Apparel ini banyak sekali karyawan yang tidak disiplin kerja. Mereka seperti menyelinapkan atau membawa pakaian jadi yang telah jadi untuk dibawa pulang. Tentu saja hal itu merugikan perusahaan. Selanjutnya itu yang terakhir ialah sering konflik antar karyawan. Teori yang terakhir ialah kinerja karyawan. Menurut Prawisaranto tahun 2009 juga berpendapat bahwa kinerja seorang karyawan akan baik jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Seorang karyawan akan memiliki kinerja yang baik jika karyawan tersebut mendapatkan imbalan. Tentu saja setiap orang memiliki imbalan yang berbeda atau upah yang berbeda tergantung dengan keahlian yang mereka miliki. Selanjutnya kita akan masuk kepada kerangka pemikiran seperti yang saya paparkan di layar. Pada kerangka pemikiran ini
bisa dilihat bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh parsial kepada kinerja karyawan atau Y. Berpengaruh secara parsial maksudnya variabel ini ditimbulkan oleh variabel bebas secara terpisah atau sendiri terhadap variabel terikat. Jadi variabel X1 komunikasi, variabel X2 motivasi, variabel X3 disiplin ini berpengaruh atau berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan atau variabel terikat Y. Lalu yang kedua itu gabungan dari X1, X2, dan X3 ini berpengaruh secara simultan kepada kinerja karyawan Y. Pengaruh secara simultan maksudnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas jika digabungkan terhadap variabel terikat. Selanjutnya kita masuk pada hipotesis. Dalam penelitian sini saya merangkum 4 hipotesis. Yang pertama ialah H1, komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Bersatu Apparel Departemen Embroidery. H2-nya, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Bersatu Apparel Departemen Embroidery. H3, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Bersatu Apparel. Dan H4-nya, komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Bersatu Apparel Departemen Embroidery. Sekarang kita akan masuk kepada bab 3, metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini saya memiliki desain penelitian. Desain penelitiannya itu yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun jenis penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya operasional variabel. Dalam operasional variabel ini ada 2. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai variabel independen atau variabel bebas. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini ialah komunikasi, motivasi, dan disiplin. Adapun independen itu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Jadi dengan adanya variabel bebas atau independen ini akan menimbulkan variabel terikat atau variabel dependen. Yang menjadi variabel dependen atau variabel terikatnya ialah kinerja karyawan. Selanjutnya kita akan masuk kepada populasi. Dalam penelitian ini, populasinya ialah seluruh karyawan PT Batam Bersatu Apparel, khususnya Departemen Embroidery yang berjumlah 36 orang. Lalu, yang menjadi sampelnya ialah prosedur penarikan sampel menggunakan metode sensus, yang artinya seluruh populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan bila jumlah relatif kecil. Jadi, saya menggunakan metode sensus karena jumlah karyawan pada Departemen Embroidery hanya 36 orang. Jadi, sampel dalam penelitian ini seluruh karyawan Departemen Embroidery yang berjumlah 36 orang karyawan di PT Batam Bersatu Apparel. Selanjutnya ialah mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah dari bagian embroidery PT Batam Bersatu Apparel. Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis itu ada 2, data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer. Data primer itu saya dapatkan langsung atau penulis dapatkan langsung dari sumbernya melalui kuesioner dan wawancara pada PT Batam Bersatu Apparel Departemen Embroidery. Lalu data sekundernya, data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun sumber datanya itu seperti tabel, gambar, dan buku data. Kita akan masuk kepada metode analisis data. Analisis data adalah langkah yang harus dilakukan setelah semua responden atau sumber data telah terkumpul. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian ini ada 2, yaitu uji validalitas dan reliabilitas. Uji validalitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Dalam hal ini, kuesioner melakukan fungsi ukurnya. Lalu uji reliabilitasnya ialah digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas, mudah dipahami, dan memiliki interpretasi yang meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan.
kita akan masuk kepada uji asumsi klasik. Dalam asumsi klasik ini terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yaitu ada 4 pengujian: normalitas, multikolinialitas, linearitas, dan analisis regrensi berganda. Uji asumsi klasik normalitas ialah bertujuan apakah dalam regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Lalu uji multikoliniaritas itu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Lalu linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Dan yang terakhir adalah analisis regrensi berganda. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 2, ada uji F dan uji T. Pertama, uji F itu ialah dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan semua variabel bebas dan variabel terikat. Apakah variabel bebas dan dimaksud dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Lalu uji T-nya pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Selanjutnya yang terakhir atau menjadi akhir dari pemaparan saya ialah tempat penelitian. Adapun objek penelitian ini saya lakukan pada PT Batam Bersatu Aparel di Kota Batam yang beralamat di Baloi Permen, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau 29444 atau yang biasa disebut dengan Industrial Kamau. Demikian pemaparan dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, Pak. Baik, terima kasih Gita Fabia yang sudah luar biasa ya. Kayaknya kata Pak Taufik terasa seperti sidang studi ya. Pak 5 saja ya. Iya. Baik, bagaimana ya kita dengar saja apa yang akan disampaikan oleh Bapak Employee SPDMPD demi kesempurnaan dari proposal kita untuk semester besok nantinya. Oke, silakan Pak Khairi untuk memberi tanggapan maksimal waktu 15 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Dokter. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dokter Suhardi SNM, dan selamat sore Gita Claudia Tobing. Selamat sore, Pak. Ya. Ini saya kembali bersemangat ini kalau begini ya. Wah. Kenapa tuh? Dibandingkan sebelumnya begitu ya. Wah. Ini menjelaskannya sangat paham sekali dan sangat-sangat baik sekali ya. Bahkan kalau boleh nanti saya minta PowerPoint-nya ya Gita ya. Wah, boleh, Pak. Ya. Supaya nanti bisa saya bagi ke teman-teman yang nggak tahu saya malas atau memang nggak ngerti ya dengan dengan mata kuliah Metopen yang sudah diambil. Nah, apapun itu tapi tetap harus ada masukan ya. Iya. Untuk kita ya. Yang pertama saya mau soroti dulu mengenai judul ya. Pengaruh komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan bagian produksi PT Batam Bersatu, Aparel Departemen Embroidery ya. Departemen ini penulisannya diperbaiki lagi nanti. Oke. Nah, saya tidak mempermasalahkan judul ya. Kalau judul saya rasa sudah oke. Ini variabel independennya sudah 3 ini sepertinya ya. Pengaruh komunikasi, kemudian motivasi dan disiplin kerja ya. Kemudian terhadap kinerja karyawan. Nah, yang mau Bapak tegaskan mungkin di sini apakah Claudia sudah membaca ketentuan sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang baik, bahwasanya untuk judul itu dibatasi ya, maksimal berapa kata begitu. Ada mengecek? Belum sih, Pak. Nah, ya kalau Bapak tidak salah itu ada pembatasnya juga ya, jadi tidak bisa kita panjang-panjang juga untuk menuliskan sebuah judul. Saya lupa apakah 12 kata atau berapa ya, nanti silakan dicek lagi ya. Oke, yang baik. jelas ada ketentuannya itu untuk menuliskan sebuah judul. Memang judulnya sudah oke nih, 3 variabel ya. Mungkin bisa saja pengaruh komunikasi dan motivasi dan disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan PT Batam Bersatu Aparel dalam kurung Departemen Embryologi bisa juga ya, atau langsung ke PT Batam Bersatu Aparel saja. Nanti untuk penjelasan di dalam proposalnya atau skripsinya baru dijelaskan. Bahwasanya ini hanya meneliti untuk karyawan di departemen tertentu. Tidak apa-apa seperti itu. Oke, Pak. Karena sepengetahuan Bapak untuk judul skripsi itu ada batasannya ya, maksimal berapa kata kunci begitu. Nah, nanti mungkin lebih mendalam Pak Dokter yang akan mengoreksinya ya. Kemudian ini kita sebenarnya sudah sangat paham sekali ya dengan skripsi itu apa, kemudian kira-kira akan kemana arahnya itu sudah sangat paham ya. Saya perhatikan tadi. Tapi kok tidak dituliskan lengkap begitu di proposalnya? Kenapa ini? Padahal kalau dituliskan lengkap kan mempermudah ya. Jadi nanti ada mungkin masukan dari Pak Dokter, dari saya, sehingga nanti ketika kita ingin mengajukan judul, mendapatkan dosen pembimbing sudah lebih cepat saja begitu untuk perbaikannya ya. Tinggal mungkin melakukan riset. Mengapa demikian? Karena Bapak perhatikan nih, coba kita boleh lihat proposalnya ya. Kalau di bab 1 di pendahuluan ya, di sana setelah latar belakang masalah, nah kita membuat poin bagiannya ya, ada A, pengertian motivasi, benar ya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, alangkah lebih baik untuk teori-teori seperti ini nanti dijabarkannya di bab 2 saja ya, di kajian teoritisnya, kajian teorinya. Untuk di latar belakang itu cukup kita menggambarkan fenomena. Jadi alasan kita mengambil judul itu apa? Fenomena yang terjadi atau permasalahan seperti apa yang kira-kira kita, Claudia, lihat di sana. Kemudian didukung dengan teori-teori yang tadi dijelaskan. Namun tidak perlu dibuat poin-poin lengkap seperti itu. Kenapa? Karena ini ibaratnya pintu masuknya dulu loh. Ya, si pembaca ini diberikan kesempatan untuk masuk dulu. Ya, saya mau masuk ke rumah kita nih, saya ketok pintu dulu, saya buka dulu pintunya. Nah kan nggak mungkin ketika Bapak membuka pintu itu kelihatan semuanya kan, seperti artikel. Kalau artikel is okay, kita menjelaskan di abstrak secara menyeluruh. Tapi kalau skripsi tidak dibenarkan seperti itu. Jadi kita di dalam latar belakang itu hanya mengkombinasikan antara fenomena permasalahan dengan teori-teori yang kita gunakan. Teori itu kan hanya untuk mendukung ya, itu hanya sedikit saja. Jadi tidak perlu dibuatkan poin-poin seperti ini. Nanti poin-poin yang seperti ini kita jelaskan saja di bab 2 ya. Jadi di latar belakang itu apa saja sih ketentuannya? Ada rumusan masalah di sana, ada identifikasi penelitian, tujuan penelitian, kalau mau dibatasi masalahnya juga boleh dibatasi. Maka dari itu untuk mendukung ini, supaya struktur penulisannya baik, kita baca buku panduan penulisan proposal skripsi milik Universitas Putra Batam, atau lihat contoh dari skripsi seniornya. Jadi mendapatkan gambaran di sana. Di bab 1 itu isinya apa saja sih setelah latar belakang. Nah, ketika kita nulis bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang misalnya ya, 1.1 apa misalnya, latar belakang itu menjelaskan apa fenomena. Yang keduanya misalnya tujuan permasalahan, identifikasi masalah atau perumusan masalah, batasan masalah dan lain sebagainya. Jadi ada ketentuannya di sana. Nah ini yang belum Bapak dapatkan. Padahal kita dalam mempresentasikannya sangat bagus loh. Saya rasa ini sudah hampir seperti, benar kata Pak Dokter tadi ya, seperti ujian skripsi ya. Tapi sayangnya belum realisasikan ya. Ini masih hanya sebatas lisan saja ternyata ya, seperti itu. Harusnya direalisasikan lebih mudah, harusnya kita mendapatkan masukan. Mungkin hanya mempoles-poles sedikit. Itu ya. Oke, baik Pak. Ya, untuk penulisannya. Untuk teori-teori ini nanti dimasukkan di di bab 2 saja. Misalnya teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan itu ya, ini bagus. Memang sangat relevan dan saya rasa cocok teorinya. Tapi ingat, untuk referensi itu kita harus bisa mengambil
referensi yang terbarukan ya. Kalau menurut aturan kampus kita kan 5 tahun ya, maksimal ya. Usahakan referensi yang digunakan itu ya 3 tahun ke belakang lah ya, atau kalau bisa 4 tahun maksimal, supaya kualitas dari skripsinya kita nanti bagus. Saya yakin dan percaya ini kalau kamu serius dan konsen menuliskannya dan menjelaskannya seperti tadi, bukan tidak mungkin pengujinya nanti memberikan nilai yang baik. Saya yakin ya, kalau menjelaskannya seperti tadi. Tapi disertai dengan skripsi yang tulisannya juga baik begitu ya. Nah itu. Kemudian itu kan kita sudah menuliskan ya, ada rumusan masalah, batasan masalah. Harusnya itu di atasnya, teorinya di bawahnya ya, di bab 2-nya. Nah, di sini menuliskan PT Batam Bersatu Aparel tidak perlu huruf besar. Huruf besarnya itu hanya di awal saja, di judul ya. Di judul penelitian boleh, di deskripsinya ya. Tapi kalau di dalam isinya, PT Batam Aparel Bersatunya dijadikan huruf kapital saja, kecil-kecil saja ya, kapital di awal maksudnya. Oke, Pak. Misalnya B-nya besar, Batam, aparelnya A-nya besar begitu ya. Tidak harus huruf besar semua. Nah itu ya, itu ketentuannya. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat lagi. Nah di sini bab 2 tinjauan teori. Bab ini berisi landasan pemikiran teoritik. Nah ini kan sudah dijelaskan, tapi kenapa nggak ditulis? Ya, di halaman berapa itu coba kita lihat ya. Di halaman 13 ya, 12, coba lihat di halaman 12 ya. Oh yes. Nah kita kan sudah tahu nih tinjauan teori itu isinya berisi landasan pemikiran teoritik. Kenapa yang teori di atas tidak dimasukkan di sini begitu? Dan bab 2 ini dibuat seperti bab 1 tadi ya. Dibuat seperti bab 1 bentuknya. Kemudian bab 3 metodologi penelitian juga. Kenapa tidak dijelaskan? Metode yang digunakan metode apa? Kuantitatif. Menurut Profesor Sugiono tahun 2018, tahun 2019 misalnya ya. Metode kuantitatif yang seperti apa? Tadi kan kita menjelaskannya sangat-sangat baik ya. Hanya tinggal menuangkan. Kenapa tidak dituangkan begitu ya? Nah ini untuk bab 4 sudah dibuat ya. Gambaran umum objek penelitian. Nanti ini ya. Untuk bab 4 setelah nanti kita menuliskan sampai di bab 3, nanti kita akan seminar proposal untuk penelitian ya. Baru ketika sudah masuk ke penelitian baru digambarkan objek penelitiannya ya, bab 4. Kemudian bab 5-nya baru hasil penelitian. Nah, jadi ini istilahnya kita sudah tahu rancangannya tapi belum diimplementasikan begitu ya. Iya, Pak. Nah, ini di bawahnya lagi ada tinjauan pustaka sebenarnya sudah dibuat tinjauan pustaka bab 2 ya. Nggak perlu berarti istilahnya kita buat seperti ini menjelaskan bentuk proposal itu seperti apa, langsung saja dari bab 1 tadi ya. Ketika sudah sampai ke mana tadi tujuan penelitian, mana tadi? Nah sebentar ya, sampai kepada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sampai kepada manfaat penelitian saja. Nah silakan ini sistematika ini dihapuskan saja ya. Ini sepertinya masih seperti menyelesaikan tugas kuliah, jadi hapuskan saja, langsung masuk ke bab 2. Tinjauan pustaka, teori apa yang digunakan, misalnya teori komunikasi ya begitu ya. Harusnya begitu. Karena sudah dibuat ternyata oleh kita, makanya saya terkecoh dengan tata cara penulisannya tadi ya. Nah ini kan sudah dibuat nih. Teori-teori tadi itu dilengkapkan di sini ya. Disiplin tadi ya. Baru yang terakhir ya, untuk penelitian yang relevan ya. Ini ada beberapa riset atau penelitian terdahulu. Ada tahun 2017, mungkin boleh di-upgrade lebih segar ya tahunnya. Oh, oke. Yang mungkin tahun-tahun terbaru ini sudah bagus nih. Ada yang 2019 ya. Karena ini kan penelitiannya juga umum ya, banyak diangkat.
Nah, kerangka pemikirannya sudah cukup bagus, variabelnya 4 ya, 3 independen, 1 dependennya. Nah, saya rasa itu tadi miss-nya di sana. Kenapa kita, ini bab 3 ada juga nih, sudah dijelaskan metode penelitian. Kenapa kita menjelaskan seolah-olah seperti buku panduan penulisan proposal di sana? Apakah tercopy atau bagaimana ya? Harusnya dihapuskan saja. Sebentar, saya kasih tahu ya supaya paham. Sebentar. Harusnya dihapus itu. Nah, di bawah latar belakang masalah itu ya, pengertian motivasi itu tidak perlu dulu. Tujuan motivasi yang halaman 1 itu. Jenis-jenis teori motivasi itu nanti itu Claudia ya. Oke, Pak. Kamu di latar belakang itu fokusnya hanya menjelaskan fenomenanya. Tadi di dalam presentasi sudah sangat bagus menjelaskannya. Menjelaskannya pakai konsep piramida terbalik. Kita jelaskan yang umum dulu, kemudian lebih spesifik dan lebih khusus pada inti permasalahannya. Jadi yang tadi di bawah latar belakang tidak perlu ya, dihapus saja. Atau ditambahkan ke teori kalau di bab 2 kalau memang diperlukan. Jadi yang dari penjelasan tadi sampai kepada halaman sebentar ya 8-9 nah. Sampai ke halaman 8 itu kamu langsung masuk saja berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul. Nah, dibuat di sana. Baru masuk ke rumusan masalah yang di halaman 8 itu. Harusnya begitu ya. Baru langsung masuk ke bab 2 dan seterusnya. Saya rasa di situ miss-nya ya. Nanti disesuaikan ya Bella ya, ke Claudia ya. Oke, Pak. Supaya hasilnya bagus. Karena kamu sudah bagus sekali mempresentasikan. Saya rasa itu saja, mungkin untuk lebih mendalamnya akan diulas oleh Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, nggak kedengaran. Oke, sorry. Terima kasih ya Bapak Enkori SPD yang sudah memberi masukan dan sarannya ya demi kesempurnaan atau perbaikan dari proposal kita Claudia tadi. Nah, untuk di Bapak Claudia yang perlu Claudia pahami ya bahwa jumlah sampel ya. Nah, jumlah sampel untuk skripsi di Universitas Kekerabatan itu harus lebih besar dari 101. Nah, tadi PT ini ya, itu jumlahnya baru 30. Jadi ini seharusnya belum memenuhi ya, tidak sesuai dengan ketentuan itu. Nah, jadi ya, dapat dipastikan ya bahwa untuk objek nih kalau dia harus ganti ya, harus cari lagi ke PT mana yang jumlahnya itu adalah lebih besar, karyawannya adalah dari 101 gitu kalau dia. Nah, coba nanti ya sebelum kalau dia input ya, nanti harus dipastikan dulu ya tempat objek tersebut yang sebagai pengganti PT Batam Bersatu Aparel ini apakah sudah merestui atau menyetujui ya dengan judul tersebut. Nah, bisakah nanti dia memberikan data sesuai dengan apa ada yang dijadikan topik itu adalah masalah kinerja karyawan ya. Jadi ada data kinerja karyawan ya, yang harus kalau dia dapatkan di situ ya. Nah, itu tuh kalau dia. Kalau untuk masalah yang lainnya sudah disampaikan oleh Bapak Kau ini ya, itu agar dapat diperhatikan. Nah, untuk di Bapak, nah ini tidak bisa untuk diterima di objek PT Batam Bersatu Aparel. Kenapa? Jumlah karyawannya kecil dari 100 ya, kecil dari 101. Nah, hanya baru mencapai 30, itu harus diganti. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, kira-kira bisakah itu didapat ya kalau dia? Kalau misalnya sampelnya itu mesti 101,
Maka saya sebenarnya jumlah karyawan di PT Batam Bersatu Apparel itu sebenarnya Pak 1.000 orang, lebih dari 500 orang, sebenarnya banyak. Cuman kebetulan saya itu posisinya bagian admin staff di departemen embroidery, tapi karena sampelnya harus lebih dari 36 orang atau 101, mungkin saya akan memperbesar penelitian saya. Mungkin saya akan pergi untuk ke departemen printing dan departemen sewing. Jadi mungkin tidak hanya satu departemen saja. Oh, oke. Baik, berarti masih tetap itu ini ya, bisa satu ya kalau lebih dari 100. Jadi judulnya gini aja, pengaruh komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Batam Bersatu Apparel. Itu aja ya. Oke, Pak. Judulnya. Jadi tidak perlu lagi membuat apa yang bagian ini tadi ya, departemen embroidery itu nggak perlu lagi, atau bagian produksi nggak perlu lagi dicantumkan. Nah nanti di saat latar batasan masalah ya, tinggal kamu sampaikan ya bahwa penelitian ini mengambil sampel, mengambil populasi di departemen berapa ya, kamu sampaikan aja di sana intinya berapa departemennya, jumlahnya harus dapat lebih dari 101. Jadi bisa 3 departemen. Nah teman, kamu ungkapkan ya kenapa mengambil ke 3 departemen itu harus ada alasannya ya. Jadi mengambil alasan itu tidak suka-suka kita ya. Nah, jadi kita harus menyantumkan kenapa kita mengambil departemen itu. Nah bisa saja alasannya itu adalah departemen yang boleh dikatakan yang jumlah karyawannya terbesar. Artinya 3 departemen yang jumlah terbesar, nah itu kamu tampilkan. Atau berapa departemen dia ada ya, departemen itu mungkin ada 5, nah kamu ambil yang 3 terbesar gitu ya. Kalau departemennya ada 5 dan 3 terbesar itu masih belum memenuhi, kamu bisa mengambil 4 terbesar seperti itu. Jadi ada alasannya ya. Nah bisa juga alasan lain ya, contoh itu alasan yang tidak mendapatkan komunikasi dengan baik, motivasi yang baik, atau tingkat disiplinnya sangat rendah, itu bisa jadi alasannya. Yang alasannya tentunya yang kaitannya dengan variabel yang kamu teliti ini ya, seperti itu tuh apanya. Berarti boleh ya, berarti ini sudah ada Pak Restu otomatis ya, karena kamu sudah berada di situ kan? Iya Pak. Jadi oke, kalau gitu kami rekomendasikan sebagaimana Bapak sampaikan tadi ya, ya benar apa yang disampaikan Bapak ini ya, tidak perlu kita merinci secara lebih detail ya daripada judul tersebut ya. Yang perlu kita buat itu adalah hal penting apa yang perlu kita tonjolkan. Nah itu kita meneliti di PT Batam Bersatu ini, dan mereka akan lebih gampang untuk tertarik membaca. Ternyata yang diteliti hanya 4 departemen saja ya, seperti itu gambarannya, tinggal kamu batasi aja di dalam. Tapi kalau untuk satu departemen tadi hanya 30, itu tidak bisa ya, seperti itu. Nah atau seluruhnya boleh. Tadi ada 1.000 ya, 1.000 kamu contoh ambil diselopinkan. Nah itu berapa jumlahnya? Bisa mencapai angka 200, boleh juga seperti itu ya. Ini dia tekniknya aja ya, seperti apa. Nah kalau hanya mengambil sebagai syarat minimum ya, kamu bisa mencocok-cocokkan hanya 4 atau 3 departemen sebagaimana Pak katakan tadi, bisa saja ya seperti itu. Tapi akan lebih pas kalau dijadikan aja semua jumlah karyawan itu berapa, departemen A, departemen B, departemen C, departemen D jumlahnya adalah 1.000 seperti itu ya. Maka dari populasi jumlah tersebut peneliti mengambil rumus sampel dengan slopin atau Lemeso atau apa ya, seperti itu kamu masukin berapa nilainya. Nah lalu kamu proyeksi ya, kira-kira bisa nggak jumlah tersebut kamu sebarkan begitu ya. Kalau bisa itu lebih baik ya. Tidak harus kita dengan berputar dengan angka 100 ya, ngapain angka 100 ya, karena biasanya
sampel itu lebih banyak yang menjadi responden kita, keakuratannya itu lebih baik seperti itu ya, daripada hanya 100 ya dari jumlah 1000 karyawan ya, hingga hasilnya juga hanya 10% kan, logikanya seperti itu yang dapat mewakili seluruh karyawan tersebut. Tapi kalau dijadikan slotting itu bisa jadi 200, nah itu kan 20%, itu kan lebih baik ya, lebih banyak yang dapat kita jadikan sebagai informasi ya dari mereka berikan terhadap kuesioner kita. Kan itu tuh bisa Pak. Oke ya, karena waktu juga yang membatasi kita ya, masih ada 4 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kayaknya sebenarnya saya untuk penelitian ini, sebenarnya ini kan dulu saya bekerja di perusahaan PT Batam Bersatu Aparel ini lumayan lama kan Pak, 4 tahun. Tapi kebetulan pada bulan Mei tahun 2021, beberapa bulan yang lalu saya udah nggak kerja di situ lagi, tapi saya udah tanya, kebetulan saya udah pindah kota, saya udah nggak di Batam lagi sekarang. Jadi tapi saya udah tanya kepada perusahaannya untuk saya melakukan penelitian, dan mereka setuju. Sebenarnya saya agak sedikit bimbang soalnya judulnya ini saya udah buat dari udah lumayan lama, dari awal Metopen, karena udah ajuin juga sama dosen Metopennya Bu Yunisa, terus ibu itu juga ACC dan penelitiannya juga udah sama. Jadi saya pikir saya sekarang juga belum dapat kerja yang baru, jadi saya pikir saya bakalan tetap ngelanjutin judul sebelumnya. Sempat nanya ke pembimbing juga, saya sempat bingung juga, ntar nanti takutnya pas tiba saya mau sidang skripsi rupanya udah mesti datang ke kampus, nggak bisa online lagi kan, nanti saya bakalan terhenti sidangnya seperti itu. Ya kalau intinya ya, kalau kita izinnya dulu ya yang kita dapatkan. Kalau kita dapat izin ya nanti kan tambah lagi sudah lama di situ ya, berarti itu tidak ada persoalan ya. Yang jelas kita sudah dapat izin. Nah kalau untuk teman-teman lain kan sudah umumnya pada paham ya. Dan teman-teman lain aja yang sama sekali tidak pernah kenal ya, tidak pernah tahu, dan itu juga bisa selesai ya dari skripsinya seperti itu. Dia dapat mendapatkan data itu. Apalagi kamu yang sudah sudah bekerja di sana sekian 4 tahun lagi, sudah cukup lama itu ya. Tidak mungkin juga karyawan lain itu mengabaikan ya kuesioner yang kamu berikan begitu, dan itu bisa dalam bentuk online. Nah kamu tinggal email saja ke karyawan kamu itu siapa ya. Nah jadi ya kalau by email kayaknya angka 200 itu tidak ada susah lah ya. Nah kalau untuk sidang, nah itu tergantung juga ya, mudah-mudahan lah tapi biasanya sidang seperti itu tetap di kampus ya seperti itu. Nah itu tuh yang selama ini dilakukan. Nah kalau seandainya masih di kampung, kemarin ada juga yang melakukan online ya seperti itu, dia tidak datang ke kampus. Nah cuman buat alasan ya, nah kayaknya seperti itu tuh dulu, tapi nggak tahu ya nanti untuk 6 bulan ke depan, kan ini kan belum masuk nih semesternya ya, 6 bulan ke depan kondisi Batam membaik ya, bisa saja kita melakukan tatap muka. Nah tapi juga bisa juga tatap buruk ya, karena sampai sekarang Batam masuk bagian dari PPKM tersebut. Ya berdoa saja seperti itu ya, kita jalanin aja. Yang jelas skripsi kamu, judul kamu ini bisa diterima ya. Tadi Bapak cukup ragu kalau hanya 30, ternyata jumlah karyawannya luar biasa banyak, 1000, jadi tidak ada persoalan. Oke, itu saja ya, dari kami. Kalau Pak Khoiri silakan kalau mau ditambahkan, kalau ada mau disampaikan. Waktu sudah menjelang habis. Sedikit saja mungkin dari saya, kita supaya lebih baik menuliskan skripsinya, coba lihat skripsi seniornya ya. Oke, Pak. Kalau bisa diambil yang kira-kira objeknya itu hampir sama atau mirip lah, kira-kira begitu, supaya lebih rapi. Tapi jangan dicontoh. Iya. Paraphrasing, karena kamu sudah bagus ya. Bahasa-bahasa yang kamu tampilkan di presentasi juga sangat baik. Itu saja. Dan saya minta PPT-nya ya.
Oh, saya kirim Bapak lewat Teams ya. Saya, Email? ya, oke ya. Ke email saja. Emailnya apa tuh, Pak? Oke. Emailnya MKI Putra Batam nih. Dilihat di akun Oh, Batamnya nih, oke. fotonya. Oke, baik, Pak. Ya. Oke ya, terima kasih. Itu saja Pak Dokter. Selamat sore. Baik, dengan berakhirnya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Enquiry SPD MPD tadi, maka tuntas sudah seminar proposal kita di sore hari ini atas nama Gita Claudia Tobing, NPM 1809100016 dengan judul Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawan, studi pada karyawan bagian produsen PT Batam Persatu Aparel Departemen Embroidery dinyatakan selesai ya, dengan catatan bahwa judul tersebut tetap sama ya, cuman sedikit ada perubahan ya, dengan pasnya adalah pengaruh komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Persatu Aparel saja ya. Itu saja yang dapat kami berikan ya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, selamat sore. Terima kasih. Sukses selalu Claudia. Ya, semoga skripsinya dapat berjalan lebih lancar ya, sehingga dapat gelar sarjana manajemen di semester depan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sukses ya kita ya. Iya, terima kasih, Pak. Izin live, selamat sore. Selamat sore.